Berikut adalah tutorial analisis perhitungan bab 3 survei lapangan. Yang di sebelah kiri adalah data hasil pengujian survei lapangan dan yang di sebelah kanan adalah form analisis perhitungan. Data hasil pengujian survei lapangan di Sungai Gajah Wong pada tanggal 1 Maret 2021 memiliki panjang aliran atau jarak sebesar 5 meter, tinggi hulu atau H hulu sebesar 0,1 meter, tinggi hilir atau H hilir sebesar 0,2 meter. Angka yang dikuningin adalah angka yang akan dihitung. Pertama, kita akan menghitung debit menggunakan pelampung. Untuk menghitung ini, kita menggunakan tabel 3.2, yaitu debit sungai menggunakan pelampung. Dalam parameter ini, kita menggunakan 3 titik, yaitu titik kiri, titik tengah, dan titik kanan. Dan di setiap titik dilakukan sebanyak 3 percobaan. Yang pertama, kita akan menghitung waktu di titik kanan, yaitu dengan rumus waktu sama dengan waktu percobaan 1 ditambah waktu percobaan 2 ditambah waktu percobaan 3. Kemudian dibagi 3, karena ada 3 percobaan, maka akan mendapatkan hasil 17,5366667 detik. Begitu juga untuk mencari waktu rata-rata di titik tengah dan di titik kiri. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata di ketiga titik tersebut. Setelah kita mengetahui waktu rata-rata di titik kanan, di titik tengah, maupun di titik kiri, maka kita cari lagi rata-rata waktu di antara 3 titik ini dengan menjumlahkan semua nilainya. Kemudian dibagi 3, maka akan mendapatkan hasil sebesar 12,0855556 detik. Selanjutnya, menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan dengan rumus kecepatan sama dengan panjang aliran dibagi dengan waktu rata-rata. Sama dengan panjang aliran 5 meter dibagi dengan waktu rata-rata yang sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar 12,0855556. Maka mendapatkan hasil 0,4137170 meter per detik. Selanjutnya adalah menghitung luasan. Untuk menghitung luasan, kita menggunakan tabel 3.1, yaitu perhitungan luas penampang basah. Parameter penampang yang kita gunakan ada 3, yaitu cross atau titik pada 0 meter, titik 2,5 meter, dan titik 5 meter. Dan di setiap titik ini dibagi lagi menjadi 5 segmen, 1 sampai 5. Yang pertama, kita akan menghitung luasan di titik 0 meter. Luasan di segmen 1 sama dengan kedalaman aliran awal ditambah kedalaman aliran di segmen 1. Dibagi 2, lalu dikalikan dengan lebar di segmen 1. Dengan menggunakan data yang sudah diketahui di titik 0 meter. Dimasukkan H0 sama dengan 0 ditambah H1 sama dengan 0,5, kemudian dibagi 2 dikali dengan B1 sebesar 1. Maka akan mendapatkan hasil 0,25 meter persegi. Begitu juga untuk mencari luasan di segmen 2, luasan di segmen 3, di segmen 4, dan di segmen 5. Dengan menggunakan data-data yang sudah ada di tabel ini. Setelah itu, kita mencari jumlah luas dari semua luasan, dari luas segmen 1 sampai luas segmen 5.
maka akan mendapatkan hasil sebesar 2,2215 meter persegi. Begitu juga untuk mencari luasan di titik 2,5 meter. Karena terbagi menjadi 5 segmen, maka kita mencari luasan di segmen 1 sampai luasan di segmen 5 menggunakan data yang sudah di tabel pada titik 2,5 meter. Setelah itu, kita jumlahkan semua luasan di segmen tersebut. Luasan di segmen 1 ditambah luas di segmen 2, ditambah luas di segmen 3, ditambah luas di segmen 4, dan ditambah luas di segmen 5. Maka akan mendapatkan hasil luas penampang basah sebesar 2,02 meter persegi. Ini hasilnya. Kemudian, sama seperti titik-titik sebelumnya, luasan di titik 5 meter juga mencari sebanyak 5 kali, yaitu luas di segmen 1 sampai luas di segmen 5. Dengan menggunakan rumus yang sama pada titik-titik sebelumnya, dengan memasukkan data yang ada di titik 5 meter. Jika sudah mengetahui semua nilai luasan, maka kita jumlahkan semua nilai luasan tersebut. Luas di segmen 1 sampai luas di segmen 5. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,9755 meter persegi. Setelah itu, kita mencari nilai rata-rata di luasan tersebut. Bisa kita lihat di tabel ini, luas di titik 0 meter sebesar 2,2215, luas di titik 2,5 meter sebesar 2,02, dan luas di titik 5 meter sebesar 1,9755. Untuk mencari nilai luasan rata-ratanya, maka kita jumlahkan ketiga nilai ini lalu dibagi menjadi 3. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 2,0723333 meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung debit. Debit sama dengan luas dikali kecepatan. Luas rata-rata yang kita pakai seperti perhitungan sebelumnya sebesar 2,07233 dikali dengan kecepatan yang sudah kita cari sebelumnya di tabel 3.2 sebesar 0,4137170. Kita kalikan dengan luas, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,8573596 meter kubik per detik. Selanjutnya, kita akan menghitung kecepatan dengan angka Manning. Untuk menghitung ini, kita masih membutuhkan data di tabel 3.1. Yang pertama, kita akan menghitung keliling tampang basah di titik 0 meter. Nilai ini yang akan kita cari. Pertama, kita harus mencari nilai D1 terlebih dahulu. Ingat, karena kita ada 5 segmen, jadi mencari D akan dicari sebanyak 5 kali, yaitu D1 sampai D5. Untuk mencari nilai D1, menggunakan rumus akar dari D kuadrat ditambah hasil pengurangan kedalaman aliran di segmen 1 dikurang kedalaman aliran awal, lalu dikuadratkan. Dengan memasukkan data yang sudah ada di tabel, nilai D sebesar 1 ditambah nilai H1 sebesar 0,5 dikurang nilai H0 sebesar 0, maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,11803040 meter. Begitu juga dengan menghitung D2, D3, D4, dan D5. Setelah kita mendapatkan nilai masing-masing segmen, maka kita jumlahkan nilai D1 sampai D5.
maka akan didapatkan nilai keliling tampang basah pada titik 0 meter sebesar 5,1895933 meter. Begitu juga untuk mencari keliling tampang basah di titik 2,5 meter. Terlebih dahulu kita akan menghitung nilai D1 sampai D5 menggunakan rumus akar dari D kuadrat ditambah hasil pengurangan kedalaman aliran di segmen 1 dikurang kedalaman aliran di titik awal lalu dikuadratkan. Dengan memasukkan data yang sudah ada di tabel ini di titik 2,5 meter. Nilai D sebesar 1, nilai kedalaman aliran di segmen 1 atau H1 sebesar 0,34 dan kedalaman aliran di titik awal sebesar 0. Lalu dikuadratkan. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,0562197 meter. Begitu juga untuk mencari nilai D2, D3, D4, dan D5. Setelah kita mendapatkan nilai D1 sampai D5, untuk mencari nilai keliling tampang basah di titik 2,5 meter, maka kita jumlahkan nilai D1 sampai D5 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 5,2134340 meter. Nilai hasilnya ini. Kemudian, sama seperti titik-titik sebelumnya, untuk mencari keliling tampang basah di titik 5 meter, terlebih dahulu kita mencari nilai D. Nilai D1 sampai D5. Rumusnya tetap sama, akar dari D kuadrat ditambah hasil pengurangan kedalaman aliran di segmen 1 dikurang kedalaman aliran di titik awal, lalu dikuadratkan. Dengan memasukkan data yang sudah ada di titik 5 meter. Nilai D sebesar 1, nilai H1 sebesar 0,5, dan nilai H0 sebesar 0. Lalu dikuadratkan, maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,11803040 meter. Begitu juga untuk menghitung D2, D3, D4, dan D5. Setelah itu, kita jumlahkan semua nilai D tersebut, maka akan didapatkan nilai keliling tampang basah pada titik 5 meter sebesar 5,0892178 meter. Jika kita sudah mendapatkan nilai keliling tampang basah di masing-masing titik, kemudian kita akan mencari nilai rata-rata keliling tampang basah di ketiga titik tersebut dengan cara menjumlahkan ketiga titik keliling tampang basah, kemudian dibagi 3. Ini, maka akan mendapatkan hasil sebesar 5,1640817 meter. Selanjutnya, kita akan menghitung radius hidraulik dengan rumus radius hidraulik sama dengan luas dibagi dengan keliling tampang basah. Sama dengan luas yang sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar ini 2,0723333 dibagi dengan nilai keliling tampang basah rata-rata yang sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar 5,1640817, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,4013 meter. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai slope atau kemiringan. Dengan rumus I sama dengan delta H dibagi jarak. Delta H sama dengan tinggi hilir atau H hilir dikurang dengan tinggi hulu atau H hulu, kemudian dibagi jarak. Tinggi hilir 0,2 dikurang 0,1,
kemudian dibagi dengan 5, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,04. Ini nilai kemiringannya. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan dengan rumus V sama dengan 1 per koefisien Manning dikali radius hidraulik pangkat 2/3 dikali slope pangkat 1/2 sama dengan 1 per 0,03 dikali nilai radius hidraulik yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 0,4013 dipangkatkan 2/3 dikali nilai kemiringan yang sudah kita dapatkan sebelumnya juga sebesar 0,04 lalu dipangkatkan 1/2. Nilai koefisien Manning sebesar 0,03 karena kita melakukan pengujian ini di Sungai Gajah Wong yang merupakan termasuk dari saluran tanah. Maka kita gunakan koefisien Manning ketetapannya sebesar 0,03. Dari rumus ini, maka akan mendapatkan hasil sebesar 3,62705 meter per detik. Ini adalah menghitung kecepatan menggunakan koefisien angka Manning ketetapan. Selanjutnya, kita akan menghitung debit flow watch. Untuk menghitung debit flow watch, kita menggunakan data tabel 3.3, yaitu debit sungai menggunakan flow watch. Pada pengujian ini, kita menggunakan 3 parameter, yaitu titik kiri, titik tengah, dan titik kanan. Dan di setiap titik dibagi lagi menjadi kedalaman aliran 0,2, kedalaman 0,6, dan kedalaman 0,8. Yang pertama, kita akan menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan di titik kanan dengan rumus V sama dengan V di titik kedalaman 0,2 ditambah V di kedalaman 0,8 dibagi 2, kemudian ditambahkan dengan V di kedalaman 0,6, lalu dikalikan dengan 1/2. Sama dengan V 0,2 sebesar 0,1 ditambah 0,1 dibagi 2, kemudian ditambah dengan 0,1, lalu dikalikan dengan 1/2. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,1 meter per detik. Selanjutnya, menghitung kecepatan di titik tengah. Sama seperti titik kanan, titik tengah rumusnya adalah V di 0,2 ditambah V 0,8 dibagi 2 ditambah V di kedalaman 0,6. Kemudian dikalikan dengan 1/2, yaitu 0,3 ditambah 0,5 dibagi 2 dikalikan ditambah dengan 0,3, kemudian dikalikan dengan 1/2, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,4 meter per detik. Untuk mencari kecepatan di titik kiri, sama seperti titik-titik sebelumnya dengan rumus V di kedalaman 0,2 ditambah dengan V di kedalaman 0,8, kemudian dibagi 2, lalu ditambah dengan V di kedalaman 0,6, kemudian dikalikan dengan 1/2. Itu 0,3 ditambah 0,3 dibagi 2 ditambah 0,1 dikalikan dengan 1/2. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,25 meter per detik. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata.
Untuk menghitung nilai rata-rata, karena kita sudah mendapatkan nilai rata-rata di masing-masing titik, di titik kiri sebesar 0,25, di titik tengah sebesar 0,4, dan di titik kanan sebesar 0,1, kita jumlahkan nilai V tersebut, kemudian kita bagi 3, maka akan mendapatkan hasil 0,25 meter per detik. Selanjutnya, menghitung luas. Menghitung luas penampang basah di sini, karena kita menggunakan flow watch-nya hanya di titik 5 meter, maka kita hanya menggunakan luas yang ada di titik 5 meter. Luas yang ada di titik 5 meter bisa kita lihat di tabel 3.1, yaitu sebesar 1,9755. Oleh karena itu, luas di titik 5 meter atau luasnya sama dengan 1,9755 meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung debit. Dengan rumus, debit sama dengan luas di titik 5 meter dikalikan dengan kecepatan. Luas sebesar 1,9755 dikalikan dengan V yang sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 0,25. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,4938750 meter kubik per detik. Selanjutnya, menghitung angka Manning. P di titik 5 mendapatkan hasil sebesar, bisa kita lihat di tabel 3.1, sebesar 5,0892178 meter. Dan nilai luas di titik 5 sebesar 1,9755 meter persegi. Kemudian kita cari nilai radius hidrauliknya, sama dengan luas dibagi keliling tampang basah, sama dengan kita masukkan nilai yang sudah ada di sini, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,3881736 meter. Selanjutnya, kita mencari koefisien angka Manning. Koefisien angka Manning di sini bertujuan untuk sebagai koefisien Manning koreksi dengan rumus 1 per V atau kecepatan dikalikan dengan radius hidraulik pangkat 2/3 dikali kemiringan atau slope pangkat 1/2 sama dengan 1 per V yang sudah kita dapatkan sebesar 0,25 dikalikan dengan radius hidraulik dipangkatkan 2/3, kemudian dikalikan dengan kemiringan yang sudah didapatkan juga sebelumnya sebesar 0,04, kemudian dipangkatkan 1/2. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,4257036. Sekian tutorial analisis perhitungan bab 3 survei lapangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.